Halo kawan-kawan, oke jadi di video kali ini kita akan ngebahas secara singkat, jelas, padat untuk Huawei FreeBuds SE4 ini. Apakah TWS ini worth it? Karena TWS ini masih viral banget ya. Disclaimer terlebih dahulu, jadi video kali ini kita buat tidak ada kontrak brand dengan Huawei, tidak ada kerjasama, dan kita tidak di-endorse. Jadi video kali ini tidak ada briefing sama sekali dari Huawei, murni pendapatku sendiri. Nah, di sini kita akan langsung unboxing. Jadi dalamnya itu kayak gini. Nah, ini kita nanti bakal dapat untuk si charging case-nya beserta isinya TWS atau earbud-nya kayak gini. Kemudian nanti kalian juga bakal dapat untuk air-tip silikon cadangan. Nah, ini untuk air-tip silikon cadangannya dia ada dua ukuran ya. Dia ada ukuran S dengan ukuran L. Nah, di sini ada ukuran L. Kemudian di dalamnya sini ini udah tidak ada apa-apa lagi, cuman ada buku kartu garansi dengan buku panduan saja. Nih kalian bisa lihat ya. Tuh, nanti kalian dapat garansinya, buku garansi sama kartu atau buku panduan. Nah, nanti kalian bisa baca-baca sendiri untuk si buku panduan yang ada di dalam sini. Nah, kita tidak mendapatkan untuk kabel cas ya teman-teman. Jadi di sini mungkin kalau kalian biasanya beli TWS 300 ribuan kayak Tozo Aeroson 3, terus Baseus BP1 Pro, itu nanti kalian bakal dapat kabel cas Type-C. Tapi di FreeBuds SE4 ini kita tidak mendapatkan kabel cas Type-C-nya. Ini nggak tahu apakah berlaku cuman di tempatku saja atau semua teman-teman yang udah punya Huawei FreeBuds SE4. Jadi silahkan nanti kalau semisal ada teman-teman di sini yang menonton videoku udah punya TWS-nya, silahkan dikomenin di tempat kalian itu ada kabel cas-nya atau tidak gitu ya. Untuk yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu dari segi desain. Dia desainnya cukup simple, nggak punya desain yang ribet-ribet atau banyak warna, itu enggak. Dia pakai satu warna kayak gini, polos doang. Di bagian depan dia nggak ada logo brandnya. Di bagian belakang baru ada nama brandnya beserta nama TWS-nya seperti ini. Dan ini dia menggunakan plastik ABS. Kemudian finishingnya dia glossy. Jadi kalau kena cahaya lightingku kayak gini, tuh dia langsung memantulkan cahaya lightingku ya. Jadi ini dia punya finishing yang glossy. Nggak kayak si Baseus BP1 Pro. Kalau kena lighting di sini kita bisa lihat ya perbedaan. Yang glossy dengan yang tidak glossy itu mengkilapnya tuh beda ya, seperti ini guys. Kalau si Tozo dia desainnya transparan seperti ini ya. Dia semi transparan. Untuk ukurannya sendiri dia lumayan kecil, dan ini kalau kita mau genggam tuh juga enak. Terus kalau kita masukin ke kantong ini aman ya, karena nggak kelihatan ngejedol banget. Nah, nanti kalau kalian mau nyari case-nya untuk si Huawei ini dia satu ukuran dengan TWS Pro 2. Jadi kalian nanti kalau mau nyari case-nya silahkan cari case TWS Pro 2, ukurannya sama banget. Untuk earbud-nya sendiri dia punya fittingan yang slim, enak, kecil, nyaman, dan ini nggak bikin kuping kita itu berasa begah, sakit, atau ketekan. Berbanding balik dengan si Tozo Aeroson 3 yang punya fittingan dia agak lebar di bagian di bagian pentolannya sini. Untuk si Tozo Aeroson 3 itu agak gede, melebar. Jadi kalau kalian kuping-kuping kecil pakai Tozo itu pasti dijamin bakal kerasa sakit dipakai 2-3 jam. Kalau si Huawei ini aman di telingaku, nggak ada kendala, nggak ada masalah, benar-benar enak dan nyaman banget guys. Nah, sekarang kita akan langsung bahas untuk karakter dari suara Huawei FreeBuds SE4 ini ya. Untuk si karakter suara TWS-nya dia punya karakter suara yang balance, enak dipakai buat dengerin lagu-lagu populer, lagu-lagu jazz, karena memang di frekuensi mid dengan frekuensi high-nya itu pas, nggak tajem, nggak lancip, nggak sakit di telinga walaupun pakai volume kenceng. Di bagian bassnya juga nggak hilang, bener-bener masih ada, tapi nggak terlalu ngebuk di telinga, pokoknya udah jos banget. Kalau si Tozo ini dia memang kalau dipakai buat lagu-lagu yang populer gitu masih agak tajam untuk treble-nya, dan bassnya masih terlalu kuat. Jadi kalau si Tozo ini enaknya lagu-lagu rock, lagu-lagu EDM, DJ gituan ya guys ya. Kalau si Baseus BP1 Pro itu karakternya hampir sama kayak si Huawei.
Tapi si Baseus BP1 Pro ini frekuensi low-nya atau bass-nya itu bener-bener kayak nggak ada, jadi kayak flat aja gitu guys. Jadi untuk si Huawei FreeBuds SE4 ini untuk karakter suaranya itu lebih oke, lebih enak, dan udah mengalahkan di kelas harganya yaitu Baseus BP1 Pro ataupun Tozo Aeroson 3. Nah, yang selanjutnya kita akan bahas spesifikasi singkatnya. Untuk si Huawei ini dia udah menggunakan versi Bluetooth yang terbaru yaitu versi Bluetooth 5.4, dan di dalam aplikasinya dia juga sudah ada mode game, latensinya lebih tipis, lebih ringan. Kemudian di dalam aplikasinya juga dia sudah ada fitur ANC atau Active Noise Cancellation, dan juga sudah ada fitur transparansi dan mode normalnya. Ditambah TWS ini juga bisa custom equalizer, presetnya juga ada banyak, nanti kalian bisa pilih aja presetnya di dalam aplikasinya. Kalau semisal TWS-nya hilang, kalian bisa langsung lacak TWS-nya menggunakan Find My Earbud atau Find My Device gitu ya guys ya. Jadi TWS ini udah anti sleep. Nah, minusnya di dalam aplikasi dengan TWS harga 300 ribuan untuk si Huawei ini, dia belum bisa dilacak pakai GPS. Nah, kalau si Baseus ini dia itu udah bisa dilacak guys. Sedangkan si Tozo itu udah bisa dilacak juga. Jadi Tozo dengan Baseus untuk secara fitur di dalam aplikasinya ini lebih unggul, lebih banyak fitur yang kalian bisa dapetin. Kalau si Huawei FreeBuds SE4 ini belum terlalu lengkap, tapi tenang aja ya. Barangkali nanti si Huawei-nya itu bakal ngeluarin firmware yang terbaru, jadi kalian bisa download firmware yang terbaru gitu, nanti biasanya bakal diupdate terus untuk firmware-nya guys. Jadi menurutku ini masih worth it walaupun dia tidak ada lacak TWS-nya secara real time menggunakan GPS. Nah, untuk baterainya sendiri TWS ini cukup badak. Ini lebih badak ketimbang Tozo Aeroson 3. Kalau untuk baterai playtime-nya itu dia di 50 jam. Dengan earbud-nya ini dapat di 10 jam. Kalau untuk si Tozo itu cuman di angka 35 jam secara playtime. Kalau untuk earbud-nya itu cuman di angka 8 jam aja guys. Itu kalau tidak menggunakan ANC. Kalau kalian menggunakan ANC, kalian bisa dapat di angka 6 jam. Kalau ini tadi, kalau kalian menggunakan ANC di 8 jam. Jadi untuk Huawei ini kalian lebih hemat 2 jam lebih lama ya dibandingkan Tozo Aeroson 3. Kalau secara mikrofon kedua TWS ini sama karena sama-sama dilengkapi dengan 6 mikrofon, 3 di kanan dan 3 di kiri. Ini juga sama, 3 di kanan dan 3 di kiri. Atau Baseus, nah Baseus juga sama ya, dia 3 di kanan dan 3 di kiri. Jadi untuk mikrofon saat dipakai buat teleponan, ketiga TWS ini benar-benar sama karena ya sama-sama menggunakan 6 mikrofon. Kita akan langsung tes ketiga TWS ini saat di indoor ataupun di outdoor. 1, 2, 3. Jadi ini adalah suara mikrofon dari Huawei FreeBuds SE4. Cek 1, 2, 3. Cek 1, 2, 3. Jadi ini adalah kualitas mikrofon dari Huawei FreeBuds SE4. Oke, cek 1, 2, 3. Cek 1, 2, 3. Jadi ini adalah kualitas mikrofon dari TWS Baseus BP1 Pro. Cek 1, 2, 3. Cek 1, 2, 3. Jadi ini adalah kualitas mikrofon dari Baseus BP1 Pro. Oke, cek 1, 2, 3. Cek 1, 2, 3. Jadi ini adalah kualitas mikrofon dari Tozo Aeroson 3. Cek 1, 2, 3. Cek 1, 2, 3. Jadi ini adalah kualitas mikrofon dari Tozo Aeroson 3. Oke, cek 1, 2, 3, cek 1, 2, 3. Jadi ini adalah suara mikrofon dari TWS Huawei FreeBuds SE4. Cek 1, 2, 3, cek 1, 2, 3. 2, 3, cek 1, 2, 3. Jadi ini adalah kualitas mikrofon dari Tozo Aeroson 3. Cek 1, 2, 3, cek 1, 2, 3. Cek 1, 2, 3. Jadi ini adalah suara mikrofon dari TWS Baseus BP1 Pro. Cek 1, 2, 3, cek 1, 2, 3. Dan TWS ini juga sudah waterproof ya, dia sudah terverifikasi waterproof IP54, jadi udah aman banget kalau kalian suka olahraga, jogging, skipping, nge-gym, atau olahraga-olahraga lainnya.
mau dipakai buat olahraga yang berair ini aman, nggak ada kendala kalau kena air keringat. Untuk TWS yang lainnya di kelas harga yang sama juga sama ya, udah sama-sama menggunakan IP54. Nah, jadi kalian mau pilih yang mana nih guys dari ketiga TWS ini? Kalau aku sih mendingan ambil ini ya, karena baterainya awet, suaranya enak, terus fiturnya pun juga lengkap. Nah, yang mau lihat harganya berapa pasnya, kalian bisa cek di pojok kiri bawah videoku atau di link deskripsi, atau nanti juga aku sematin di kolom komentar. Oke, sampai ketemu di videoku berikutnya. Salam satu frekuensi.